Di video sebelumnya, ketika kita bicara soal pertanyaan-pertanyaan yang mengisi kepala soal keuangan, di akhir gue dapat banyak pertanyaan terkait investasi, terkait reksadana, terutama terkait apa yang berubah dari diri gue sejak gue mulai bikin konten dengan iPod. Nah, gue persis seperti lu, ini masih dalam proses belajar gitu. Ada istilah you can't teach an old dog a new trick katanya. Tapi I refuse to believe that I'm an old dog, and even if I am an old dog, I refuse to believe that I can't learn new tricks. Tapi gue tahu untuk orang yang semakin dewasa atau mungkin semakin tua butuh waktu untuk kemudian gue mau mulai ngisi hal-hal baru dalam kepala gue. Terutama karena gue tahu itu perlu untuk mulai gue lakukan. Nah, dalam rangka belajar soal investasi, soal reksadana, gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman iPod dan gue ngumpulin ada 7 poin penting yang jadi dasar untuk kita, lu dan gue, mau mulai berinvestasi lewat reksadana. Nah, 7 poin ini adalah pegangan gue. Moga-moga 7 poin ini juga bisa jadi pegangannya lu. Tapi sebelum kita masuk ke 7 poin tersebut, ada satu hal yang mesti disepakati dulu. Bahwa istilah yang sering digunakan oleh banyak orang, yaitu main reksadana, itu bukan istilah yang tepat sebenarnya. Karena yang lebih tepat itu investasi reksadana. Main itu kayak, ya nggak ada tujuan spesifik gitulah. Ini namanya juga main. Kalau ada manfaatnya bagus, nggak apa-apa gitu. Main saham gitu. Sebenarnya nggak main saham, investasi reksadana saham. Nah ini akan ngaruh ke cara lo berpikir dan melihat investasi. Kalau cara berpikir lo adalah bermain, akan beda sama sekali ketika lo berpikir investasi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan lo. Jadi kita bisa ngelihat apakah orang ini benar atau tidak mindsetnya ketika kita mendengar istilah apa yang dia gunakan untuk mendeskripsikan berinvestasi reksadana. Nah, kita masuk ke poin pertama, masih ada katanya sama yang tadi. Yang perlu untuk disadari sama kita semua adalah bahwa investasi itu bukan cara untuk cepat kaya, tapi cara untuk mencapai tujuan finansial kita. Karena mungkin banyak ada ledakan ya dari orang-orang yang merasakan manfaatnya berinvestasi, ada distorsi sama pemahaman investasi itu untuk apa, investasi reksadana itu untuk apa. Dan ini yang mesti diperbaikin. Gue pernah bilang di video sebelumnya bahwa banyak uang itu mah dampak dari kita melakukan sesuatu dengan baik gitu. Nah, tujuan keuangan kita itu butuh cara untuk dicapai. Dan semakin besar tujuan finansial kita dan semakin jauh tujuan finansial kita, semakin strategis jalan yang kita mesti ambil. Tujuan finansial itu sebenarnya sesederhana, lu tuh mau melakukan pembelajaran atau pembayaran atau butuh uang untuk apa sih di masa depan nanti gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Kayak kalau kita mau ngomong yang kayak jangka pendeknya, misalnya lu mau liburan tahun depan, berarti kan lu tahu berapa uang yang lu butuhkan, lalu lu persiapkan mulai sekarang. Nah, tapi tujuan finansial yang akan klop dengan berinvestasi reksadana adalah tujuan finansial yang jangka panjang dan secara nilai besar. Disitulah kita tahu bahwa ngumpulin uang saja nggak cukup. Ya, nambahin uang satu bulan dengan nilai yang sama, nggak akan cukup. Ketika kita tahu nggak cukup, disitulah kita sadar bahwa kita mesti mulai berinvestasi reksadana. Jadi dimulai dengan tujuan finansial. Apa aja sih biasanya tujuan finansial yang jangka panjang? Ya misalnya uang sekolah anak lu, uang kuliah anak lu, pengen pindah ke luar negeri. Itu tujuan-tujuan finansial berapa tahun ke depan gitu. Nah, seperti yang mungkin lu udah tahu, makin panjang, makin enteng untuk kita mulai melakukan investasi reksadana. Oke? Nah, investasi sendiri itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Tapi yang paling mudah dan yang paling murah adalah investasi reksadana. Dan gue tahu, untuk orang yang awam,
rasanya nggak masuk akal gitu dengar ada orang bilang investasi reksadana tuh paling mudah dan paling murah. Tapi sebenarnya masuk akal. Kalau lu investasinya properti, berapa duit yang harus lu miliki untuk kemudian beli sebuah properti gitu, entah itu rumah, entah itu tanah gitu. Nggak murah kan. Lu mesti ngumpulin banyak banget. Terus kalau misalkan investasinya adalah dalam membangun bisnis, waduh itu lebih ribet lagi. Lu mesti berinvestasi kepada diri sendiri untuk ningkatin kapasitas diri. Lu mesti berpikir kira-kira bisnis apa yang lu mau bangun. Kemudian siapa aja mau diajak. Lu mulai mikirin soal izin usaha, mulai mikirin soal ketenaga kerjaan. Wah, begitu banyak. Itu pun realitasnya ketika bisnisnya jalan tidak serta-merta kemudian itu jadi tempat lu berinvestasi. Karena banyak bisnis ketika akhir tahun kalaupun ada untung itu kadang dividennya nggak ditarik gitu, disepakatin untuk yaudah kalau gitu kita taruh lagi di bisnis untuk tumbuh gitu. Jadi bisa aja ada orang punya bisnis masih nggak megang uang dari bisnisnya karena masih dibutuhkan untuk perusahaan itu tumbuh gitu. Di sisi lain reksadana jatuhnya memang lebih mudah dibandingkan yang lainnya, paling mudah dan paling murah. Dan juga yang mesti diketahui, dan ini juga sesuatu yang gue pelajari, nanti dana lo itu akan dikelolain oleh perusahaan manajer investasi yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Jadi perusahaan manajer investasi ini ketika dibilang udah terdaftar dan diawasi, lo tahu semuanya akan jadi lebih aman dan ada di tangan yang terpercaya. Dan manajer investasinya sendiri, misalnya di IPOT, itu mereka udah kurasi gitu, udah mereka pilih untuk memastikan bahwa hasilnya akan baik gitu untuk kita semua gitu dalam konteks investasi reksadana kita. Nah, biasanya lanjutannya adalah ketika lu bilang mudah dan murah, kepalanya tuh langsung mikir emang berapa banyak uang yang bisa atau perlu gua sisihkan untuk mulai investasi reksadana. Walaupun itu nanti akan kita jawab, tapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk punya mindset berinvestasi, untuk punya kebiasaan, untuk punya habit berinvestasi. Itu jauh lebih penting daripada, menurut gua ya, memikirkan berapa banyak ya yang mesti gua sisihkan untuk tujuan finansial gua. Nanti kita nyampe ke sana. Tapi kalau kebiasaan untuk investasinya nggak ada, jatuhnya percuma juga, jatuhnya insidental. Ini sesuatu yang terjadi sama diri gue juga, harus gue akuin. Karena sebenarnya persis mirip seperti kebiasaan yang mesti kita bangun untuk nge-gym. Di awal sebenarnya lebih penting daripada sekedar tahu berapa kilo ya yang gue mesti angkat, berapa kali, berapa set dan segala macam. Sebelum ke situ, yang mesti dibangun adalah kebiasaan berangkat nge-gymnya. Makanya ada anggapan, lebih baik lu berangkat nge-gym setiap hari 15 menit, tapi kemudian lu bangun kebiasaan untuk ke gym ya, daripada lu datang 2 jam, habis itu ntar baru 3 bulan lagi ke sana untuk 2 jam lagi. Habis itu baru 6 bulan lagi ke sana untuk sejam. Habis itu baru kebiasaannya nggak ada gitu. Padahal hasilnya itu terbangun dengan konsistensi kita melakukannya, entah itu nge-gym ataupun berinvestasi. Nah, makanya kita sekarang jadi paham, punya kebiasaan untuk berinvestasi itu adalah langkah awalnya. Sebelum kemudian kita habis itu mikir, oke, berarti gue mesti nyisihin berapa untuk tujuan finansial sebanyak apa dan berapa lama gitu. Kebiasaannya dulu, kalau kebiasaannya nggak dibangun, ntar jatuhnya kayak gue juga, terutama waktu beberapa tahun yang lalu. Mulai terus berhenti, nggak ada konsistensinya karena kebiasaannya yang nggak dibangun. Kebiasaannya dulu yang mesti dimiliki sama kita, dan itu paling bisa jadi ini salah satu yang paling krusial untuk kita sadari. Oke, selanjutnya alasan kenapa orang berinvestasi adalah untuk melawan inflasi, karena nilai uang hari ini dengan nilai uang tersebut 10, 20 apalagi 30 tahun lagi, beda. Bukan angka yang tertulis di atas uangnya, tapi nilai dari uang tersebut. Kayak kalau misalnya lu nyimpen 20.000, hari ini bisa beli kopi susu gula aren gitu, 20.000 satu. 20 tahun lagi 20.000
bisa beli apa kita nggak tahu gitu. Dan mudah untuk kita percaya sama ini karena 20.000 waktu lu SD itu juga bisa beli banyak banget gitu. Beda sekali nilainya itu loh. Kenapa? Karena nilainya itu terkena inflasi gitu. Inilah yang mesti dilawan dengan investasi karena investasi membantu lu untuk bisa nyampe ke nilai yang dibutuhkan pada akhirnya untuk tujuan finansial lu. Nah makanya kan nabung itu kan ya nggak ada bedanya sama lu megang duit terus lu taruh entah di celengan atau lu taruh di lipatan buku atau lu taruh di bawah kasur, tapi uang itu nilainya segitu-segitu aja. Dan itulah alasan kenapa banyak orang melakukan investasi karena dia ngitung tujuan finansialnya, angkanya berapa, 20 tahun lagi, sekarang gitu ya, habis itu dia mesti ngitung, berarti 20 tahun lagi nilainya jadi berapa. Nah itu yang membuat orang kemudian berinvestasi. Nah selanjutnya, ini sempat terungkit atau dibahas di video sebelumnya, investasi itu jangan pakai uang utang. Disarankan investasi itu pakai uang dingin istilahnya, atau uang yang lu miliki tapi belum punya alokasi. Jadi kalau misalnya lu punya uang itu kan lu alokasikan kan, ada yang untuk misalnya pendidikan, kesehatan, makan, transportasi gitu-gitu kan. Nah jangan pakai uang yang udah ada alokasinya. Pakai uang yang lu miliki tapi dia belum punya alokasi, makanya disebut uang dingin. Ada beberapa orang yang mungkin nyebutnya uang duduk gitu ya, jadi uangnya di situ aja belum kemana-mana. Kenapa? Karena kalau misalnya uang yang udah ada alokasinya lu pakai untuk berinvestasi, nanti lu bingung kebutuhan-kebutuhan alokasi itu mau diisi pakai apa gitu. Kayak misalnya uang untuk transportasi lu pakai untuk investasi, nanti lu jadi nggak bisa kemana-mana karena dananya nggak ada. Nah sekali lagi diingatkan, jangan pakai utang. Utang kan ada utang konsumtif, ada utang produktif. Utang konsumtif itu utang untuk ya konsumsi biasa aja. Utang produktif adalah utang yang lu ambil untuk lu menambah produktivitas diri lu, misalnya kayak utang usaha atau misalnya nih ya utang motor tapi motornya lu pakai untuk misalkan lu punya usaha dan usahanya itu butuh delivery, lu yang nganter dan segala macamnya, jadi ngebantu lebih produktif. Atau misalnya sesederhana lu beli alat kayak kamera atau mungkin lu beli handphonenya lu ngutang tapi handphonenya lu pakai untuk produksi konten YouTube yang kemudian menghasilkan uang. Nah itu masih oke lah ya. Nah tapi sebaiknya jangan pakai utang konsumtif untuk kebutuhan investasi lu. Itu tidak disarankan. Pokoknya utangnya selesaiin dulu, minimalnya stabil. Ketika keuangan udah stabil baru kita bisa mulai berinvestasi. Itu adalah poin yang cukup penting untuk kita sadari ketika kita mau mulai investasi reksadana. Nah, di poin ke-6 yang juga mesti kita pelajari, terutama dalam konteks kita lagi belajar dasarnya berinvestasi, reksadana itu ada 4 macam. Ada pasar uang, ada obligasi, ada campuran, sama ada reksadana saham. Yang mana yang lu ambil tergantung profil resikonya lu. Kalau lu konservatif ya, lu akan mulai dengan reksadana pasar uang. Tapi kalau lu berani untuk ngambil resiko yang lebih besar, lu akan reksadana saham. Mungkin lu udah pernah dengar ada istilah high risk, high return. Di reksadana saham, resikonya besar, tapi peluang untuk dapat returnnya juga lebih tinggi. Sebaliknya, reksadana pasar uang, returnnya mungkin nggak segede reksadana saham, tapi resikonya juga nggak sebesar itu. Kalau misalkan lu nanya deposito itu pertumbuhannya berapa, deposito itu 1-2%. Makanya tidak dianggap sebagai investasi. Kalau reksadana pasar uang itu 5-6%. Sekali lagi, yang mana yang lu ambil tergantung sama profil resikonya lu. Semakin lu bisa ngambil resiko, ini ngitung kekuatan dan kemampuan lu juga, semakin lu ngambil opsi yang high risk, high return itu tadi. Dan yang ketujuh, dan ini mungkin paling penting, lu itu bisa mulai berinvestasi reksadana
dari Rp100.000. Caranya sebenarnya lu bisa mulai investasi reksadana dengan investasi ke diri sendiri secara wawasan. Lu, dan ini tanpa rupiah bahkan, lu unduh aja aplikasi iPod, registrasi di situ, dan nanti lu akan sadarin bahwa di dalam aplikasi tersebut ada banyak cara untuk lu belajar. Di dalamnya itu, iPod Journey namanya. Jadi lu bisa ngeliatin konten, habis itu lu bisa belajar dari punya aplikasi iPod di ponsel lu dulu aja. Baru kemudian lu bisa mulai berinvestasi reksadana dimulai dengan Rp100.000 tersebut. Dan kalau kita dengar Rp100.000, kita jadi cenderung lebih siap, lebih mau untuk melakukan investasi, terutama karena sekarang kita tahu 7 poin barusan atau 6 poin sebelumnya. Lu punya tujuan finansial, lu paham poin 1 sampai 7, itu yang kemudian membantu lu jadi pemicu melakukan investasi reksadana dengan memahami dari Rp100.000 udah bisa dilakukan. Nah, itu tadi 7 poinnya. Gue coba recap sedikit ya. Pertama-tama kita mesti sadar bahwa reksadana tuh bukan main reksadana, bukan main saham, tapi investasi. Kemudian investasi itu bukan cara untuk cepat kaya, tapi untuk mencapai tujuan keuangan lu. Dari begitu banyak pilihan untuk investasi, ini poin nomor 2, sebenarnya yang paling mudah dan murah adalah investasi reksadana. Dan udah dananya dikelolain oleh perusahaan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang juga penting untuk di fase awal adalah ngebangun kebiasaan untuk investasi. Kemudian investasi itu juga digunakan untuk melawan inflasi karena nilai uang lu hari ini beda dengan nilai uang lu di 10 atau 20 tahun lagi. Dan yang di poin kelima, investasi jangan pakai utang, disarankan pakai uang dingin atau uang yang belum ada alokasinya. Kemudian reksadana sendiri ada 4, ada pasar uang, obligasi, campuran, dan saham. Lalu kita bisa mulai berinvestasi reksadana dari Rp100.000. Moga-moga 7 poin yang jadi pegangan gua untuk belajar dan memulai bisa jadi pegangan lu juga. Dan moga-moga dengan kita belajar dan mulai melakukan investasi reksadana, apa yang jadi tujuan finansial kita di masa depan pada akhirnya bisa tercapai. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak dan kita ketemu di konten berikutnya. Bye.